Selamat malam Ibu, perkenalkan nama saya Claudio Andre Lopez Argenta dari GAN dengan NIM 1020240004. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik, deskriptif, review matematika dasar, rasio, rate, dan average. Pertama-tama kita akan mulai dari statistik deskriptif. Statistika deskriptif sesuai dengan definisinya merupakan salah satu metode statistika yang berkaitan untuk pengumpulan dan penyajian sehingga dapat memberikan informasi yang berguna. Memberikan informasi yang berguna di sini dimaksudkan bahwa penyajiannya akan memudahkan pembaca atau pengguna informasi untuk dapat membaca dan memanfaatkan data secara lebih mudah. Tujuan dari statistik deskriptif ialah untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang subjek penelitian secara ringkas, bukan untuk menyimpulkan atau berspekulasi. Dalam statistik deskriptif ini, data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi, grafik, bagan, atau narasi, di mana rata-rata, modus, median, rentang, dan standar deviasi dihitung. Statistik sebagai alat bantu. Statistik sebagai alat bantu ialah sangat berguna dan dapat digunakan dalam berbagai hal. Seperti berikut. Yang pertama, dengan alat bantu statistik, seseorang dapat membuat perbandingan dari data yang terkumpul. Peneliti dapat mencari nilai-nilai rata-rata dari dua kelompok sehingga dapat memberikan kekuatan maupun kelemahan masing-masing kelompok. Yang kedua, dengan alat bantu statistik dapat meningkatkan efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat dengan membatasi cara kerja dan cara berpikir. Dengan statistik dimungkinkan seseorang menyusun prediksi ataupun peramalan berdasarkan data yang telah diketahui sah dan teruji kebenarannya. Dengan yang ketiga, dengan statistik dapat melihat ada atau tidaknya hubungan di antara beberapa variabel yang diteliti. Yang keempat, dengan menggunakan statistik dapat menyederhanakan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima, dengan alat bantu statistik, peneliti dapat mengukur kebenaran suatu gejala atau sumbangan atau besar pengaruh gejala terhadap variabel yang lain. Yang keenam, dengan bantuan statistik dapat menentukan hubungan sebab akibat. Review matematika dasar. Matematika merupakan pelajaran yang sangat penting dalam berbagai pendidikan karena merupakan induk dari segala ilmu. Bangun datar merupakan salah satu materi dari matematika yang memiliki banyak macamnya. Salah satunya segitiga. Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi, tiga buah titik sudut, dan memiliki alas. Tujuan dari penelitian ini untuk dapat memahami proses kegiatan belajar mengajar serta pada materi luas dan keliling segitiga. Karena ini merupakan salah satu materi yang ada dan harus dipelajari pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sistemik literatur review atau SLR. Artikel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 31 artikel jurnal yang diperoleh dari Google Scholar dalam kurun waktu 2017 sampai 2021. Hasilnya, data yang telah dilakukan bahwa akan dalam proses pembelajaran untuk materi matematika pada segitiga. Pendidik harus dapat menentukan model, metode, strategi media, maupun teknik pembelajaran yang tepat untuk mencapai keberhasilan yang telah ditetapkan dengan adanya pengembangan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebagai hasil untuk meningkatkan kualitas siswanya dalam pembelajaran. Rasio. Rasio merupakan angka perbandingan ataupun dapat diterjemahkan sebagai dibanding dengan. Jadi, rasio adalah perbandingan suatu peristiwa ataupun event sebagai numerator X dan peristiwa lain yang tidak berhubungan sebagai denominator atau Y. Rasio juga digunakan untuk menyatukan besarnya kejadian. Seperti rumus rasio adalah sebagai berikut. X per Y, XK. Di mana X ialah banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu.
Sedangkan Y adalah banyaknya peristiwa atau orang yang mempunyai satu atau lebih atribut tertentu, tetapi dalam hal ini berbeda atribut dengan anggota X, baru K adalah konstanta. Karena K sama dengan 1, maka rasio dapat disederhanakan menjadi rasio X per Y. Rasio juga adalah perbandingan dua angka dari jenis data yang sama. Rasio biasanya ditulis sebagai A per B. Misalnya analisis pasien dewasa terhadap anak-anak di klinik setempat menemukan bahwa rasio tersebut adalah 5 pasien dewasa dan untuk setiap 2 pasien anak-anak. Rasio itu akan diucapkan sebagai 5 per 2 dan akan ditulis sebagai 5:2. Untuk populasi ataupun kumpulan data dalam jumlah yang kecil, rasio tersebut dapat dilihat tanpa perhitungan matematis. Namun untuk jumlah besar, terdapat persamaan perbandingan sederhana yang ditunjukkan dalam rumus untuk memastikan rasio dinyatakan dalam jumlah serendah mungkin. Sebagai contoh adalah sebuah klinik memiliki 5.000 pasien dewasa dan 2.000 pasien anak-anak. Salah satu cara untuk menunjukkan rasionya adalah 5.000 banding 2.000. Namun itu tidak praktis. Dalam kasus ini, kedua bilangan tersebut habis dibagi 1.000. Rate. Rate adalah rasio di mana kedua angka mewakili hal yang berbeda. Misalnya, angka untuk membandingkan jumlah pasien dengan jumlah hari dalam jangka waktu tertentu atau jumlah pasien dan jumlah pasien yang memiliki penyakit tertentu. Rate biasanya dinyatakan sebagai persentase. Untuk alasan ini, sebagian besar rate harus mencakup tanda persen. Setelah nilainya, untuk menghitung rate, ada rumus yang penting untuk diingat. Setelah rumus ini diketahui, semua jenis rate dapat dengan mudah dihitung. Rumus rate adalah rate sama dengan A per A kurang B kali 100. Keterangan A adalah jumlah kejadian dalam per dekade waktu. P adalah jumlah kejadian yang dapat terjadi dalam periode waktu tertentu. Mengalihkan rate dengan 100 mendapatkan titik desimal di tempat yang tepat untuk satu persentase. Artinya perbedaan antara 0,305% dan 30,5% ini adalah perbedaan yang penting sehingga merupakan langkah yang tidak boleh dilewati. Misalnya, kepala bagian rekam medis dan informasi kesehatan ingin mengetahui tingkat produktivitas clinical coder bulan Juli 2017 sebanyak 239 rekam medis pada bulan Juli 2017 dapat, dan kenyataannya di clinical coder menyelesaikan loading hanya 192 rekam medis. Untuk menghitung tingkat produktivitas, kepala bagian rekam medis membagi 192 oleh 239 dan mengalihkannya dengan 100 yang dapat dengan hasilnya adalah 80,33%. Ketika melaporkan tingkat perawatan kesehatan, penting untuk mengumpulkan sampai dengan 2 desimal. Dalam melaporkan statistik kesehatan, seringkali lebih bermakna dengan menunjukkan lebih detail daripada kurang detail. Dalam pelaporan kualitas ataupun penyakit, 509,537 dan 549 dapat menandaikan perbedaan penting meskipun semuanya bisa dibulatkan ke 5. Misalnya, jika ada masalah, jika ini adalah hasil laboratorium, perbedaan kecil bisa berarti perbedaan antara tingkat normal dan abnormal. Average adalah nilai tunggal yang dapat diwakilkan atau mewakili keseluruhan nilai dalam data. Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak di tengah suatu kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai. Jenis-jenis rata-rata ada 3, yaitu rasio average rata-rata hitung ataupun arithmetic mean, rata-rata ukur geometric mean, rata-rata harmonic mean. Perhitungan penting berikutnya untuk dipahami ialah rata-rata ini juga disebut sebagai rata-rata aritmatika atau mean arithmetic. Mean aritmatika adalah tipe rata-rata yang paling umum. Untuk menghitung mean aritmatika, jumlah sebagian bilangan dalam kelompok data dibagi dengan jumlah item dalam kelompok data tersebut. Misalnya,
mungkin ada kebutuhan untuk mengetahui usia rata-rata pasien yang menghadiri seminar diabetes di klinik. 10% hadir. Langkah yang pertama, tambahkan semua usia peserta. Seperti contoh 49 tambah 62 tambah 68 tambah 54 tambah 42 tambah 31 tambah 62 tambah 48 tambah 38 tambah 36 sama dengan 490. Langkah yang kedua, bagilah total semua tadi dengan jumlah item dalam data, yaitu 490 per 10, dapatlah 49. Jadi usia rata-rata peserta seminar diabetes yaitu 49 tahun. Soal kasus. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 240 km? Pembahasannya, kecepatan rata-rata adalah 60 km per jam dan jarak yang ditempuh adalah 240. Untuk mencari waktu yang dibutuhkan, menggunakan rumus waktu sama dengan jarak per kecepatan, yaitu 240 per 60 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 jam. Soal yang kedua, di sebuah kelas, jumlah siswa laki-laki perempuan memiliki rasio 3:4. Jika terdapat 84 siswa perempuan, berapakah jumlah siswa laki-laki di kelas tersebut? Pembahasannya, diketahui jumlah laki-laki terhadap siswa perempuan adalah 3:4. Berarti untuk setiap siswa, 3 siswa laki-laki terdapat 4 orang siswa perempuan. Langkah pertama adalah mencari faktor yang menghubungkan jumlah siswa perempuan dengan rasio yang ada. Pengetahuan ada 84 perempuan dan dalam rasio ada 4 bagian yang mewakili siswa perempuan. Oleh karenanya, kita dapat mencari faktor X, yaitu 84 per 4 sama dengan 21. Jadi setiap bagian rasio tersebut mewakili 21 siswa. Maka jumlah siswa laki-laki adalah 3 bagian dari rasio. Maka jumlah siswa tersebut laki-laki yang tersebut ada 3 dikali 21, yaitu 63. Jadi jawaban yang benar 63. Dan soal ketiga, soal nilai ujian matematika 5 siswa adalah 70, 80, 90, 85, dan 95. Verifikasi rata-rata nilai ujian mereka. Pembahasannya, untuk mencari rata-rata, kita jumlahkan semua nilai ujian dan kemudian bagi dengan jumlah siswa, yaitu jumlah nilainya 70 tambah 80 tambah 90 tambah 85 tambah 95 sama dengan 120. Jumlah siswanya ada 5, jadi rata-rata nilainya adalah 120 dibagi 5 sama dengan 84. Jawabannya adalah 84. Sekian pemaparan presentasi dari saya, Bu. Terima kasih, Bu.